Halo semuanya, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Batak Ausi. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai Working on Holiday Visa, khususnya tips and trick untuk SDUWHV. Ya, karena saya dengar informasinya bahwa hari Senin tanggal 4 Maret akan ada WAR SDUWHV untuk batch pertama di 2024. Jadi saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua yang mau WAR. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke. Pertama, kenalin dulu, nama saya Eki John. Kalau bagi teman-teman yang baru nonton video ini, saya adalah working holiday maker yang saat ini sedang berada di Australia. Saya dari tahun lalu dan sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan transportasi. Oke, kita langsung masuk ke dalam tips and trick dalam menghadapi SDUWHV versi saya. Kita disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah versi saya. Buat teman-teman atau senior-senior atau yang lain-lain, rekan-rekan yang sudah mengalaminya juga mungkin bisa komen atau ngasih support yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Pertama, yang perlu kalian persiapkan adalah mental. Kenapa mental? Pertama, mental itu sangat penting di tengah kondisi bahwa kita masuk ke dalam realita, kita bisa dapat ataupun tidak nanti SDUWHV, perlu kita siapkan mental. Jangan sampai seperti para kontestan Pilpres yang saat ini sedang berlangsung ya. Ada yang menang, ada yang kalah tidak terima dengan kekalahannya. Jadi kalau bisa mental itu dipersiapkan. Tetap kita berikhtiar, tetap kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tetapi kita harus memang benar-benar memegang bahwa kita perlu mental yang kuat sebagai pemenang. Ya, itu yang pertama dan yang paling utama. Menurut saya itu paling penting. Terus kemudian kedua, yang perlu dipersiapkan adalah tentunya segala macam dokumen. Ya, dokumen. Apa aja dokumennya dan bagaimana cara mempersiapkannya? Pertama, teman-teman semua harus melihat apa saja sih dokumen yang perlu diupload. Nah, nanti di sini saya kasih tahu. Nah, di sini ada beberapa yang namanya dokumen-dokumen. Pertama seperti paspor, terus kemudian foto, terus kemudian akte lahir atau KK, terus kemudian IELTS testnya, terus kemudian bank reference-nya, kemudian apalagi itu transkrip nilai atau ijazah gitu. Dan ada beberapa yang lainnya gitu. Nah, nanti kalian perlu persiapkan beberapa file yang ada di sini itu dengan nama yang masing-masing. Jadi contohnya kayak nomor 1 paspor. Jadi nanti terus masuk kalian buat semuanya itu di dalam satu folder. Jadi pas waktu kalian mau upload, kalian langsung tinggal pilih aja, 1, 2, 3, 4. Jadi lebih easy, lebih cepat. Karena kita diburu-buru waktu. Dan jangan sampai pas saat sinyalnya bagus, jaringannya oke, tetapi kita malah tidak siap seperti itu. Setelah itu kita siapkan semuanya dalam satu folder dengan rapi gitu. Dan pastikan size-nya itu sudah sesuai dengan standar yang diminta oleh websitenya. Pertama, yang ada beberapa standar Mbps-nya dari masing-masing file itu perlu diperhatikan. Kalau masih yang ada yang belum dikompres, tolong langsung dikompres gitu. Pastikan sesuai format semuanya, jangan sampai ada yang salah. Oke? Biar nanti pas saat upload tidak ada terjadi kesalahan. Persiapan dokumen. Terus kemudian data diri. Nah, kalian perlu membuat seperti di sini. Di situ ada tertera nama, tanggal lahir, nomor paspor, terus di mana kita alamatnya, nomor HP segala macam. Terus itu kalian buat di dalam satu Microsoft Word. Jadi di sini lihat formatnya ya. Nah, di situ kalian buat supaya nanti tinggal copy paste. Ada beberapa case yang bisa di copy paste nanti,
atau ada yang harus diketik ulang. Tapi setidaknya kalian sudah mempersiapkan jawabannya, ya, seperti yang ada di sini. Oke? Nah, terus kemudian apalagi? Nanti di situ ada deskripsi atau kita declare sesuatu kenapa kita mau pergi working and holiday visa. Di situ kalau tidak salah ada 150 karakter atau kata. Jadi pastikan nanti pas kita ketik itu ada sampai green ya. Ada ininya green. Jangan sampai merah terus. Jadi kalau sampai merah berarti kata-katanya belum lengkap. Apa aja kata-katanya? Oh, mungkin nanti di sinilah bisa saya tunjukin ya contohnya ya. Seperti itu. Nah, itu mengenai dokumen. Pastikan itu lengkap dan semuanya sesuai dengan standar yang diminta. Terus kemudian apa yang perlu kita persiapkan? Tadi pertama mental, kedua dokumen, ketiga jaringan dan tools ya. Nah, kenapa jaringan, tools, dan tempat? 3 ini adalah poin yang penting. Pertama, pastikan jumlah upload atau download, jumlah upload dan download di atas 50 Mbps. Ya, supaya apa? Supaya pas booting itu lebih cepat gitu. Nah, untuk tahu berapa Mbps kalian bisa dibuat speedtest.net yang ada di sini, speedtest.net. Nah, kalian bisa tes sebelum kalian masuk ke dalam WAR. Jadi kalian tes dulu nih berapa downloadnya, berapa ininya. Pastikan itu stabil gitu ya. Nah, pertama jaringan, terus kemudian tools. Tools itu ada meliputi keyboard, laptop, atau mouse. Pastikan kalian pakai mouse, jangan yang pakai laptop, jangan pakai kursor ini doang, mousepadnya doang, tetapi kalian pakai kursor karena itu cepet-cepetan loh nanti. Terus keyboardnya pastikan berfungsi, jangan pula tiba-tiba ini malah nge-lag. Karena kita sudah persiapan banyak, tapi ternyata hal-hal yang sekecil itu kita lupakan gitu. Nah, terus kemudian tempat. Carilah tempat yang kondusif ya, tempat yang proper buat kalian war gitu. Tempat saya dulu adalah pertama saya sudah coba di Warnet ya. Warnet itu saya waktu di bulan Agustus atau September gitu. Agustus kalau nggak salah. Agustus itu tahun lalu saya di Warnet yang pertama. Terus lama nunggunya kan, loading terus saya lapar gitu. Aduh, salah strategi nih. Terus yang puji Tuhannya ya pas saat itu batch itu gagal gitu semuanya. Dan di reschedule berikutnya di bulan September. Nah, di bulan September itu saya cari tempat yang lain, yaitu saya pergi ke McDonald's. Saya tes speed testnya itu hampir 80 atau uploadnya 80, downloadnya itu 100 gitu. Nah, itu cepet banget. Karena kan keluarnya kita jam 9 pagi nih. Nah, jadi kalian pastikan McDonald's tempat kalian itu juga proper jaringannya. Dan kenapa di sana saya sarankan? Karena supaya kalau nunggunya lama kalian bisa makan gitu. Setidaknya tenaga kalian ada dan fokus gitu. Kalau kita lapar, kita tidak fokus. Kalau kita tidak fokus, kita bisa gagal untuk mendapatkan WAR itu atau SDWHV-nya gitu. Nah, tadi itu sudah jaringan, tools, dan tempat. Oke. Terus kemudian hal yang lain itu adalah yang keempat adalah fokus, guys. Fokus untuk mencapai target. Ya. Karena nanti akan selalu ada di grup, baik itu di grup Telegram, di grup WhatsApp, di grup Facebook. Nanti pasti akan ada orang-orang yang nanya, "Kak, ini gimana? Ada yang pernah ini screenshot ini. Ada yang pernah ngalamin jaringan 504, terus 404, 403. Itu buffering gitu, servers not connecting gitu." Jadi banyak orang yang nanya, ada yang udah dapat belum? Ada yang ini. Nah, kalian itu jadi tidak fokus gitu. Pengalaman saya saat itu banyak tuh. Cuman saya nggak mau pikiran saya ke distract. Jadi saya fokus tetap. Saya refresh dapat langsung pilih gitu, langsung ketik. Jadi tidak fokus sama orang-orang. Jadi kalau kita udah dapat, udah make sure kita aman semua, barulah kita gubris tuh grup gitu. Kalau kalian masih mentok, baru tanya grup. Cuman kalau saran saya, kalau kalian sudah menonton video ini sampai habis, harusnya kalian bisa lebih fokus ya. Nah,
Terus kemudian keempat fokus, kelima. Nih, ini yang saya terapin. Ini yang saya lakukan saat saya melakukan War SDUWHV di tahun lalu, yaitu afirmasi pikiran positif. Kenapa? Ini selalu saya katakan bahwa saya pasti akan mendapatkan SDUWHV hari ini. Saya pasti mendapatkan SDUWHV hari ini. Saya mendapatkan SDUWHV hari ini. Saya mendapatkan SDUWHV. Jadi pikiran itu afirmasi positif terus, positif. Jadi kita semangat. Sekalipun buffering tetap berdoa dalam hati. Yang Muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, apapun agamamu, berdoa, berusaha, berdoa. Jadi afirmasi itu yang kita selalu katakan dan lakukan. Nah, jadi kita ada semangat nih, ada semangat untuk terus berjuang. Namanya juga war ya, perang antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita cepet-cepetan. Jadi kita sigap-sigapan. Nah, kalau kita tidak mempunyai pemikiran yang positif, jadinya jadi bisa semangat kalian itu padam dan bahkan kalian jadi down gara-gara nanti kalian akan lihat, oh aku udah berhasil, oh aku ada ini. Wah, jadi saran saya selalu lakukanlah afirmasi positif untuk pada saat war nanti. Ya, itu yang kelima. Ya, apalagi ya yang paling penting. Nah, terus kemudian setelah kalian yang keenam, tips yang keenam adalah screenshot. Ya, screenshot setiap prosesnya. Oke. Nanti kan warnya itu jam 9 ya, jam 9 pagi. Sebelum jam 9, kalian tidak akan bisa itu buka websitenya. Tetapi kalian harus standby setidaknya 10-15 menit sebelum jam 9. Kalian harus sudah buka, sekalipun itu belum bisa kita pilih. Tetapi setidaknya kalian udah standby, semua kalian udah proper, semua siapkan. Alat perang kalian siapkan, dokumennya sudah disiapkan. Nah, saat kalian buka itu website, nanti yang pertama kali muncul adalah kayak seperti pengumumannya. Oke, pengumuman bahwa SDUWHV ini gitu. Setelah itu nanti kalian disuruh pilih tanggal. Ya, tanggal itu dicetak. Kalian butuhnya itu kapan tanggalnya gitu. Nah, jadi tanggalnya itu maksudnya itu tanggal interview itu. Sebenarnya tanggalnya itu tanggal interview, tetapi tidak ada interview. Ya, paham ya? Kalian nanti akan pilih tanggal. Kayak kemarin pengalaman saya, nanti kalian bisa lihat di sini. Nanti di sini pilih tanggal. Setelah pilih tanggal, kalau seumpamanya warnanya green, baru kalian bisa pilih. Kalau seumpamanya kalau nggak salah warna kuning atau warna merah gitu, itu udah penuh. Nah, kalau sudah penuh, apa yang kalian lakukan? Refresh. Oh bang, nanti kalau di refresh dia malah error. Nggak apa-apa, refresh terus. Kalau kalian biarin kayak gitu terus, kalian nggak akan dapat. Refresh sampai muncul lagi hijau, klik tanggal, langsung klik gitu. Makanya ini perlu pakai mouse ya kan. Udah refresh, hijau, klik, pilih tanggalnya. Sembarang aja tanggalnya, nggak apa-apa. Mau tanggal paling cepat, mau tanggal paling lama ya nggak masalah. Tapi kalau bisa tengah-tengah. Entah itu tanggal yang 1 hari sebelum atau seminggu sebelum atau seminggu sesudahnya, seperti itu. Setelah kalian pilih, nanti kalian akan muncul biodata yang akan kalian isi. Nah, biodatanya apa aja? Ini yang ada di sini, perhatikan. Nah, biodatanya di situ kalian isi itu, mulai dari tanggal, nick, nama, tanggal lahir, nick, nomor KTP, nomor paspor, kapan itu dibuat, paspornya kapan itu expired, alamatnya, terus nomor HP, terus nomor IELTS-nya, skor IELTS-nya, apalagi di situ. Terus kemudian yang tadi saya bilang deklarasi gitu, deklarasi kenapa kalian mau ikut WHV itu diketik tuh. Nah, nanti setelah kalian isi, baru nanti di kolom bawahnya itu ada untuk upload. Pilih langsung upload sampai terus proses. Setelah proses sampai 100%, next selanjutnya. Jangan semuanya langsung kalian masukin karena nanti jadi lama pas uploadnya. Satu proses, habis itu udah 100%, next proses, 100% next proses. Ya. Waktunya itu kalau nggak salah itu 15 menit. Kalau nggak salah. Kalau jadi usahakan
sebelum kalian 15 menit habis, kalau seumpamanya nih telat kalian, aduh nggak selesai nih 15 menit, ulang. Ya, ulang. Ingat, ulang. Diulang. Kalau seumpamanya kalian belum upload, belum progres semua, atau masih ngetik-ngetik, 15 menitnya itu habis, kalau bisa saran saya diulang. Langsung refresh ulang. Nanti kalian pilih tanggal lagi, gitu lagi, dipercepat ketiknya. Kenapa saya bilang ulang? Karena kalau seumpamanya itu nanti waktunya habis, nama kalian tuh udah masuk tuh ke proses itu, di save tuh. Padahal datanya belum lengkap. Apa yang terjadi? Nanti ya bisa kemungkinan kalian tidak dapat SDWHV-nya. Makanya waktu saya, ini pengalaman saya bahwa udah belum selesai nih, masih loading. Aduh, biasanya kemarin waktu kasus saya itu tidak bisa kita pilih kecamatannya. Kecamatannya tidak bisa dipilih, kelurahannya tidak bisa dipilih. Apa yang saya lakukan? Refresh. Orang bilang tunggu aja, enggak, aku refresh. Loading lagi, waduh, enggak bisa refresh. Karena ada yang memang dia lagi proses, ada yang dia memang stuck di situ. Makanya aku bilang itu penting banget kita selalu ngecek jaringan, terus kita bisa langsung ngambil tindakan gitu. Nah, tapi ini terserah kalian. Kalau aku kemarin, aku langsung refresh. Kalau kalian mau nunggu, ya silakan. Ya. Terus kemudian setelah kalian upload, nanti akan muncul gambar seperti ini. Seperti konfirmasi data diri yang sudah kalian masukkan. Terus kemudian pastikan itu semuanya bisa di-download. Yang kalian upload itu bisa di-download. Tandanya apa? Tandanya filenya sudah masuk gitu. Filenya sudah di-upload. Terus kemudian setelah kalian itu validasi, terus nanti ada tulisannya konfirmasi bahwa itu bisa konfirmasi, terus kemudian validasi oleh pihak yang sananya. Kemarin aku itu butuh waktu sekitar 10 hari baru tanggal atau SDWHV-nya itu terbit. Nah, jadi waktunya 10 hari. Kalian cek nanti proses-prosesnya di sini, gambar-gambar ini. Seperti ini yang ada di sini ya. Nah, karena aku lupa, nanti aku tunjukin. Nah, terus kemudian, itulah tips and trick-nya. Oke. Kenapa ini penting saya bilang? Buat teman-teman, ada orang yang berhasil cepat, ada yang tidak berhasil sampai siang, sampai sore. Oke. Saya menceritakan pengalaman saya yang Tuhan kasih kesempatan saya buat berhasil. Kalian tahu, saya start jam 9 di bulan September itu, tanggal 8 September waktu saya war. Waktu saya 15 menit, kalau nggak salah 15 sampai 30 menit gitu. Saya langsung SDWHV-nya langsung dikonfirmasi, langsung dapat. Kalian bayangkan, cuma 30 menit. Saya bersyukur banget. Saya lihat setelah saya fokus ngerjain itu, baru saya lihat yang lain. Ternyata masih banyak yang belum dapat. Nah, itu apa yang saya lakukan? Ya, seperti yang saya katakan tadi. Afirmasi, fokus, semuanya saya persiapkan segala macam dengan matang. Dan kita tetap serahkan sama Tuhan tentunya. Jadi, saran yang saya kasih itu berdasarkan pengalaman saya. Apakah pengalaman kalian berbeda? Ya whatever ya. Yang saya ceritakan adalah pengalaman saya. Kalau kalian mau ikuti silahkan. Kalau gagal kalian, ya mungkin ada jalan Tuhan yang lain. Entah tidak di bulan ini, tetapi mungkin di next batch gitu. Jangan patah semangat. Jangan pula kalian salahkan aku. Wah, aku gara-gara Bang Eki nih yang nyaranin kayak gini. Aku sharing di sini sebagai yang mempunyai pengalaman seperti itu. Oke? Semuanya yang di sini nonton paham ya. Saya harap kalian semuanya paham dan tetap semangat. Masih ada waktu. Sekarang masih ada sampai hari Senin dari video ini diupload. Tonton terus videonya, diulang-ulang terus. Pastikan semua yang saya katakan tadi itu, semua persyaratannya, dokumennya semuanya komplit, dan kalian bisa berperang dengan baik. Seperti namanya perang, kalian harus siapkan amunisinya dengan baik. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Udah sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit video ini berlangsung. Gitu aja. Nanti saya akan sharing-sharing mengenai
pekerjaan mungkin, atau apa yang setelah kalian sampai di sini apa yang akan harus kalian lakukan mungkin, atau hal-hal yang menarik yang lainnya. Oke, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke video ini. Dadah.